terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara yang ada di rumah, selamat tahun baru buat kita semua yang ada tempat ini. Saya percaya tahun baru penuh dengan pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Haleluya, saudara di rumah boleh bangkit berdiri, mari pegang tangan kiri kanan saudara. Suami istri, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita memulai memuji Tuhan siang pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ada kembali di hadapan Engkau bersama dengan keluarga maupun kami yang ada dengan seorang diri Tuhan. Kami percaya ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di tahun yang baru ini kami percaya ada hikmat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, sebab Engkau Allah Immanuel, sebab Engkau penasihat ajaib atas hidup kami. Engkau Bapa yang kekal, Engkau Allah yang perkasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita sungguh di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Saudara beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hikmat-Mu Tuhan menuntun kami berjalan di tahun ini. Katakan semua, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku
katakan kepada Engkau ya Allah, di tahun yang baru ini kami mau lebih dalam di dalam Engkau Tuhan. Bahwa kami supaya kami percaya dan tetap menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Allah sumber pengharapan kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami Tuhan. Tapi satu hal kami mau percaya. Kalau tahun 2020 yang begitu sulit Tuhan, kami bisa lewati dan kami masuk di tahun 2021. Maka di tahun ini ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Bawa kami Tuhan, supaya kami tetap menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama dengan kami.
kamu hari ini, katakan dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, panggil nama Yesus. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, sekali lagi saudara, katakan harapanku lah. Mari dengan iman sekali lagi katakan buat Tuhan, panggil Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Ku percaya, ku aman Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow,
sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar Alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan memberkati kita. Di tahun yang baru ini saya percaya hari-hari kita akan menjadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa sebentar. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami ada di tahun yang baru. Kami tahu Tuhan masih ada banyak tantangan, kesulitan yang mungkin kami harus hadapi hari-hari ini. Tapi kami percaya satu hal, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup memberikan hari-hari yang lebih baik bagi kami. Kami memperkatakan di tahun 2021 ini, kami akan mengalami hari-hari yang lebih baik. Di tahun 2021 ini kami akan mengalami kesembuhan. Di tahun 2021 ini kami akan mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, berbicaralah bagi kami. Biar firman-Mu mengingatkan kami, biar firman-Mu mendorong kami untuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Kami menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, tahun ini
mempunyai tema tahun integritas, tahun kemurnian, tahun yang bicara tentang hati kita. Nah, saya percaya salah satu yang perlu kita bangun, yang perlu kita ubah adalah sikap hati kita di tahun integritas ini. Nah, salah satu yang saya ingin share kepada kita adalah bicara tentang kerajinan. Ya, mungkin kita berpikir, loh kok rajin ya? Apa hubungannya rajin dengan kerohanian? Tapi saya mempelajari, ya, saya mendapatkan beberapa contoh di dalam Alkitab bahwa ternyata kerajinan itu dapat mengubahkan kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab ada begitu banyak janji-janji Tuhan, ya. Ada beberapa berkata janji Tuhan di dalam Alkitab itu ada 1260 janji, ya. Bicara tentang janji tentang kehidupan, janji tentang berkat, janji tentang pernikahan, janji tentang keluarga dan sebagainya. Jadi Tuhan itu memberikan begitu banyak janji bagi kita semua. Ya, tetapi kenapa rasanya kok janji-janji itu agak sulit kita alami, ya? Dari seribuan itu kok kayaknya sulit sekali janji Tuhan kita alami. Janji tentang berkat, janji pemulihan dan sebagainya. Nah, kita akan melihat di dalam satu ayat di dalam Yosua pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga. Yosua 18 ayat yang ketiga. Nah, sebelum kita baca, saudara, kita tahu bahwa Yosua itu menggantikan Musa. Bangsa Israel itu punya janji, ya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa mereka akan masuk tanah perjanjian. Tapi dalam perjalanannya, ya, Musa akhirnya meninggal digantikan oleh Yosua. Tetapi bangsa Israel waktu mereka mulai masuk tanah perjanjian, mereka tidak menguasai seluruhnya. Nah, Yosua 18 ayat yang ketiga, kenapa janji Tuhan itu kok enggak sepenuhnya dialami oleh bangsa Israel? Apakah Tuhan ingkar janji? Bukan. Apakah Tuhan mengganti janjinya? Bukan. Mari kita lihat Yosua 18 ayat 3 ini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Sekali lagi saya bacakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah, saudara perhatikan di ayat ini Yosua menegur bangsa Israel yang berkata, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Saudara, jadi Tuhan sudah memberikan. Tuhan sudah memberikan janji bahwa waktu bangsa Israel nanti masuk, mereka harus menguasai, mereka harus menghalau bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian. Tapi karena mereka malas, sehingga janji Tuhan tidak sepenuhnya dialami oleh bangsa Israel. Mungkin salah satu yang membuat janji Tuhan tidak sepenuhnya kita bisa alami adalah kemalasan. Rasa malas ini, rasa enggan ini yang membuat akhirnya kita nggak bisa mengalami apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Seperti bangsa Israel, sehingga Yosua harus menegur, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Kemalasan bisa mengakibatkan janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita. Beberapa pengertian tentang malas itu adalah begini. Malas adalah keengganan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Sekali lagi, ya, malas itu diartikan sebagai keengganan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Sebagai contoh, menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, ya, suka menunda sesuatu, mengalihkan fokus, ya, dari kewajiban. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin rasa enggan ini, rasa enggan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan, mengakibatkan janji Tuhan itu sulit kita alami. Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan gak memberikan janji, bukan Tuhan gak memberikan mempersiapkan berkatnya. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu, tapi ada bagian kita. Ya, kita bekerja sama dengan Tuhan, ada bagian kita untuk kita bisa meraih. 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Yang setuju katakan amin.
Tuhan sudah berjanji tahun ini akan menjadi lebih baik. Tetapi mari bagian kita adalah yuk kita lawan rasa malas. Yuk kita lawan rasa enggan. Kadang kita enggan berdoa, kadang kita enggan untuk mencari Tuhan, kadang kita enggan untuk kerja dengan serius, kadang kita enggan untuk kerja dengan baik. Kita malas untuk melakukan itu semua, dan itulah mengapa tahun ini saya dorong kita semua, ayo perbaiki diri kita sama-sama. Dan saya percaya waktu kita mulai belajar lebih rajin, masa depan kita akan berubah. Nah, malas ini dari beberapa tulisan yang saya coba kumpulkan. Malas itu berakibat, jadi akibat daripada kemalasan ya. Akibat daripada kemalasan itu adalah yang pertama, menjadi bodoh. Yang kedua, menjadikan hidup hampa dan tidak berarti. Jadi waktu kita malas, kita menjadi bodoh. Ya. Yang kedua, hidup ini menjadi tidak berarti. Gak tahu tujuan hidup itu apa. Ya, sekalipun kita orang percaya, kadang-kadang karena kemalasan kita akhirnya gak tahu ngapain kita jadi orang percaya. Kemudian ketiga, membuang potensi. Keempat, menjadikan hidup kita sebagai pengganggu orang lain atau parasit bagi orang lain. Ya, kita menggantungkan diri kita kepada orang lain. Dan yang kelima, kemalasan itu berakibat menjadi bad habit, ya, kebiasaan yang buruk bagi kita dan akhirnya menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Jadi penyakit yang sulit disembuhkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar sesuatu. Tuhan memberikan janjinya dengan luar biasa, tapi ternyata kemalasan membuat kita tidak mengalami janji Tuhan. Karena kemalasan itu berakibat yang buruk bagi kita. Kita menjadi bodoh, ya, kita menjadi pengganggu bagi orang lain, kita menjadikan hidup ini tidak berarti, kita membuang potensi kita dan kita memiliki kebiasaan yang buruk dan akhirnya menjadi penyakit yang sulit disembuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Amsal pasal 10 ayat yang keempat, kita akan melihat tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Sekali lagi, tangan orang yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saya percaya kita mau kaya. Bukan hanya kaya dalam materi, kaya dalam banyak hal dalam hidup ini. Kaya dalam hikmat, ya, kaya dalam kebijaksanaan, kaya di dalam damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Yang mau katakan amin. Dikatakan tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita mau kaya dalam banyak aspek kehidupan kita, mari dorong diri kita untuk lebih rajin lagi. Yang mau katakan amin. Nah, ada satu kisah di Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara, di mana saya melihat bahwa ternyata sebuah kerajinan, sebuah usaha yang luar biasa mengakibatkan hidupnya berubah, mengakibatkan masa depannya berubah. Ya, kita akan melihat bersama-sama di dalam kisah Rut. Rut adalah menantu daripada Naomi. Siapa Naomi? Naomi adalah istri daripada Elimelech. Ketika Bethlehem, ya kalau atau daerah Israel sedang mengalami kelaparan, ya Elimelech dan istrinya dan kedua anaknya mereka pergi ke daerah Moab. Karena kelaparan mereka cari makan ke daerah Moab. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara di daerah Moab kedua anaknya itu menikah, ya, yang satu adalah menikah dengan Rut, yang satu itu menikah dengan Orpa. Nah, singkat cerita Elimelech dan kedua anak laki-laki mereka meninggal. Sehingga Naomi dalam kesedihannya dia ingin kembali ke Bethlehem. Sehingga dia berkata kepada menantu-menantunya, udah kalian kembali saja. Ya, Orpa kembali kepada keluarganya, ya, kepada bangsa Moab, tapi Rut berkata bahwa saya mau ikut, ya, karena bagaimanapun juga Rut sudah menjadi ibunya. Jadi Rut adalah seorang Moab, dia pergi ke Bethlehem. Saudara dikasih Tuhan, kita perlu mengerti pada saat itu orang Moab adalah musuh Israel. Orang Moab itu dibenci oleh orang Israel, tapi Rut dia gak peduli, dia tetap ikut Naomi pergi atau kembali ke
Bethlehem. Nah, di Bethlehem Naomi gak punya apa-apa. Dia jatuh miskin, mungkin kalau saya boleh katakan demikian. Dia gak memiliki apapun juga di sana. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi ketika Naomi dan Ruth itu kembali ke Bethlehem. Di dalam Ruth pasal yang kedua, saya akan baca dengan cepat dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayat yang ketiga, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Nah, jadi karena mereka gak punya kekayaan, ya, Ruth berinisiatif untuk mengambil jelai dari para pegawai. Artinya begini, mereka memungut jelai, memasukkannya ke keranjang di belakang punggung mereka. Yang jatuh itu dipungut oleh Ruth. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa Ruth itu saking gak tahu mau ngapain lagi, gak tahu bagaimana cari makanan. Jadi dia memungut sisa-sisa dari jelai yang jatuh, yang ada dari pegawai-pegawai. Nah, kemudian ayat 4, perhatikan. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya menyertai Tuhan. Perhatikan ayat 5. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Ya, saudara perhatikan. Boas itu memiliki begitu banyak pegawai. Dan di situ ada begitu banyak perempuan juga. Tapi kenapa Boas memperhatikan Ruth? Kenapa Boas bertanya, siapa perempuan ini? Saudara, saya percaya kalau kita punya banyak pegawai, kita gak akan begitu memperhatikan ini siapa dan itu siapa. Ya, Boas punya begitu banyak pegawai, tapi kenapa dia memperhatikan Ruth? Jadi ada sesuatu yang menarik dari Ruth. Padahal Ruth orang Moab. Harusnya Ruth dibinasakan. Harusnya Ruth gak boleh masuk dalam kumpulan orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel. Tapi bukan hanya Ruth hidup bersama Naomi. Tapi Boas memperhatikan. Bukankah kita rindu bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita? Yang mau katakan amin. Mata Tuhan tertuju kepada kita dan bertanya, siapa orang ini? Siapa orang ini? Kenapa Boas begitu memperhatikan Ruth? Ya, ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Ditekankan lagi, dia seorang Moab. Ya, artinya dia orang asing. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Ayat 7, tapi ia berkata, perhatikan ayat 7 Bapak Ibu. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 merupakan bagi saya, ini merupakan sesuatu yang perlu kita pelajari. Di sini dikatakan bahwa Ruth minta izin untuk memungut jelai yang jatuh, ya, dari para pegawai itu, dari antara berkas-berkas itu. Tetapi yang menarik adalah dikatakan begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Saya percaya bahwa salah satu yang membuat Boas tertarik kepada Ruth karena Ruth rajin. Karena Ruth dikatakan sibuk dari pagi sampai sekarang, seketika pun dia tidak berhenti. Itu bicara kerajinan. Ya, itu bicara tentang sebuah kerja yang extraordinary, berbeda dengan yang lain. Saya percaya Boas memperhatikan Ruth karena mungkin dia lihat, kok perempuan ini sibuk terus ya, perempuan ini gak berhenti. Dia terus memungut jelai, sekalipun itu dari berkas, dari sisa, dia terus kumpulkan. Boas tertarik karena kerajinan Ruth. Dan saya percaya 2021 Tuhan akan tertarik dalam kehidupan kita kalau kita mulai belajar untuk lebih rajin lagi. Yang mau katakan amin. Biarlah ini menjadi sebuah sikap hati kita, sikap hidup kita.
Karena kerajinan harus dimulai dari sebuah keputusan dalam hati kita yang kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan. Perhatikan sekali lagi, dia banyak memiliki, bukan cuma satu pengerja perempuan, tapi dikatakan pengerjaku, artinya banyak pegawai perempuan. Di sini sekali lagi kita bisa melihat kenapa Boas memperhatikan Rut. Boas gak kenal Rut, tapi Boas begitu tertarik kepada Rut. Saya percaya kerajinan daripada Rut membuat Boas tertarik. Kerajinan dari hidup kita membuat perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saya baca selanjutnya ayat yang 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki, janganlah mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicadok oleh pengerja-pengerja itu. Bapak Ibu Saudara, seorang Moab tapi dia boleh minum ya dari air orang-orang, kumpulan orang-orang Yahudi. Ya, ini sesuatu yang dikatakan perkenanan, bicara tentang ada sebuah belas kasihan yang diberikan Boas kepada Rut. Kemudian ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Perhatikan, Rut tahu dia orang asing. Tapi dia berkata, kenapa Tuhan baik sama saya? Saya ini orang asing, harusnya saya gak boleh masuk. Saya harusnya dibunuh. Tapi Tuhan begitu baik sama saya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah gambaran kehidupan kita. Kita sebenarnya orang-orang yang tidak layak, kita orang asing. Tapi kita dibenarkan oleh darah Kristus. Waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia memperhatikan setiap kita. Perkenanannya ada atas setiap kita. Ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat 12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ayat 13, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Sekali lagi Rut berkata, terima kasih untuk belas kasihan, perkenanan, sekalipun aku ini orang asing, ya, yang tidak sama yang lain. Bahkan ayat 14, ketika sudah waktu makan berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ya. Ayat 15, perhatikan, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Sekali lagi Boas berkata, jangan dia diganggu, ya, jangan dia diganggu. Ayat 16, perhatikan Bapak Ibu, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bahkan Boas berkata kepada pegawai-pegawainya, udah sengajain jatuhkan itu jelai-jelainya. Sengajain supaya si Rut bisa ngambil lebih banyak. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita rindu Tuhan berkata kepada malaikat-malaikatnya, sengaja jatuhkan berkat itu kepada kita. Tuhan sengaja memberkati kita. Tuhan sengaja, bahkan mungkin seharusnya kita gak dapat, tapi Tuhan udahlah gak apa-apa, sengajain aja jatuhkan berkat itu bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Rut begitu mendapat perkenanan daripada Boas. Ini gambaran bagaimana kita pun bisa mendapat perkenanan daripada Tuhan. Tapi apa yang bisa menarik perhatian Tuhan?
kepada kita? Kerajinan. Dan kisah selanjutnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya singkat cerita, Boas akhirnya menikahi Rut Bapak Ibu Saudara. Ya, di akhir daripada kisah ini. Tetapi saya ingin kita memperhatikan di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Matius pasal pertama ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Ayat ke-6, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan selanjutnya ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup daripada Rut bukan hanya dia mendapat belas kasihan daripada Boas, bukan hanya dia dinikahi oleh Boas, tapi melalui Rut lahir raja-raja besar. Dari keturunan Rut lah lahir Daud, lahir Salomo, lahir raja-raja Yehuda, bahkan lahir raja dari segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Sebuah kerajinan mengubah masa depan, bahkan bukan hanya hidupnya diubah, tapi generasinya pun berubah. Seorang yang asing, seorang yang harusnya dibunuh, tapi dia mengubah semuanya karena sebuah kerajinan. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, awal 2021, mari tetapkan sebuah resolusi bagi hidup kita. Apapun tantangan yang dihadapi hari-hari ini, mari dorong diri kita untuk lebih rajin. Dorong diri kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan, dalam bekerja, tanggung jawab di keluarga. Kita mau lebih baik lagi, kita mau lebih rajin lagi. Dan saya percaya kerajinan akan mengubahkan masa depan kita. 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik. 2021 akan menjadi tahun di mana pemulihan, kesembuhan akan lebih banyak kita alami. Yang mau katakan amin. Saya percaya biar firman Tuhan ini menjadi cermin bagi kita, pendorong bagi kita, dasar bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sedikit sharing firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa kami belajar dari Rut Tuhan, bahwa kerajinan daripada Rut itu menarik perhatian dari Boas. Dan kami percaya waktu hidup kami berubah, kami menarik perhatian daripada Tuhan. Sehingga kami bisa belajar bahwa masa depan kami itu berubah. Masa depan kami menjadi masa depan penuh pengharapan. Masa depan kami menjadi masa depan yang baik. Waktu kami belajar untuk rajin. Tuhan tolong kami di tahun integritas ini. Kami mau memiliki sikap rajin ini Tuhan. Memiliki sikap yang lebih baik lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berkati kami semua. Kami mau janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami gak mau bermalas-malasan. Kami gak mau janji Tuhan tidak tergenapi hanya karena kami malas. Kami mau merubah hidup kami lebih baik lagi. Tuhan tolong kami biar berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Biar anugerah-Mu tercurah bagi kami semua. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, memberkati, mengurapi kita semua dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita sama-sama katakan amin. God bless you, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.